pendidikan. Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan sesi presentasi beberapa teman-teman yang waktunya untuk presentasi. Silakan bisa dimulai dari Kosma untuk mengatur teman-temannya yang mau presentasi. Baik Pak, jadi hari ini ada beberapa orang yang akan presentasi. Jadi diantaranya ada Bapak Bisma, ada Pak Zainuddin, Pak Sofian, Pak Andre, seperti itu Pak. Oke, bisa dimulai Pak? Baik. Yang pertama tadi urutannya siapa Pak Bisma? Andre ya? Bisa Bang Jaya dulu, Pak Kosma, yang muda dulu. Oh iya, yang muda dulu. Ya, Bang yang muda dulu kita kasih. Kita beri kepercayaan pada yang muda. Silakan pada saudara Zainuddin, bisa di-share screen, karena sudah saya buat jadi co-host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di mata kuliah metode pendidikan. Jadi untuk hari ini mempersingkat waktu saja karena ada 4 atau 5 presentator yang berkenaan dengan proposal ini. Saya ingin menyampaikan proposal penelitian yang sudah saya buat yang akan dipresentasikan. Walaupun belum sempurna, semoga setelah saya presentasikan bisa dapat diberikan masukan agar bisa memperbaiki lagi. Ya. Jadi untuk judul sendiri saya mengambil judul peran kepala madrasah dalam pengembangan minat baca siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kota Samarinda. Dari judul saja kita sudah mengetahui ini adalah judul penelitian kualitatif, karena saya memang tertarik dengan penelitian kualitatif. Peran kepala sekolah. Oke. Selanjutnya adalah latar belakang. Di latar belakang ini saya buat sebuah gambaran kenapa saya mengambil judul ini. Jadi berawal dari rasa penasaran saya, yaitu rendahnya minat baca anak Indonesia, terus saya mengetahui bahwasanya kepala madrasah memiliki peran dan akhirnya saya menemukan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana peran kepala madrasah. Di sini saya juga memberikan data yang berkenaan dengan rendahnya minat baca anak Indonesia. Di sini ada berdasarkan data UNESCO dan riset bertajuk Foremost Literary National Rank yang berkenaan dengan minat baca itu Indonesia nomor 2 dari bawah jika diurutkan dari 61 negara. Jadi bisa dikatakan sangat rendah karena untuk negara-negara Indonesia sendiri aja sangat jauh di bawah ya. Terus peran kepala madrasah sendiri menurut Mulyasa itu memiliki peran, yaitu seperti edukator, manajer, administrator, inovator, motivator, supervisor, dan leader. Dan artinya di sini pasti kepala madrasah atau kepala sekolah pasti memiliki pengaruh di dalam sekolah tersebut. Sehingga akhirnya berkenaan dengan minat baca, karena ini kan berkenaan dengan siswa, otomatis di sekolah pasti kepala sekolah memiliki peran bagaimana siswa itu bisa mengembangkan minat baca untuk siswa. Nah, oleh karena itu, di sini timbullah pertanyaan saya, rumusan masalah saya, bagaimana peran kepala madrasah dalam pengembangan minat baca siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya, lokasi penelitian saya ambil di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Samarinda, yaitu MAN 1 dan MAN 2. Alasan saya mengambil tempat penelitian ini, sekolah penelitian yang akan saya teliti, itu karena sesuai dengan
karakteristik dari penelitian ini. Yang pertama itu sekolah ini salah satu sekolah favorit yang dimana fasilitasnya cukup memadai ya, dan juga untuk tingkatan madrasah aliyah negeri biasanya dari beberapa penelitian teman-teman yang sebelumnya di S1 itu di MAN 1 dan MAN 2 ini bisa didapatkan informasi dan datanya di situ. Istilahnya jika saya ingin meneliti, insya Allah terbuka. Karena saya juga pernah observasi ke situ menemani teman saya dan diizinkan untuk penelitian. Tetapi bukan untuk penelitian ini, untuk penelitian lain. Tapi menurut saya ini juga bisa masuk dalam bisa masuk untuk mengambil data. Dan juga saya mengambil di kota Samarinda itu bukan karena alasan apa ya, bisa dikatakan saya tidak bisa mengambil di luar kota karena menurut saya kemampuan saya untuk biaya khususnya itu masih hanya bisa di dalam kota. Tetapi menurut saya walaupun di Samarinda itu sudah bisa dikatakan di Kalimantan, karena Kalimantan ini sama MAN 1 dan MAN 2 ini cukup dikenal, bahkan mendapat beberapa penghargaan dan juga siswa-siswanya banyak penghargaan. Terus karena saya pengen penelitian saya cepat dan juga hemat. Terus selanjutnya, nah untuk sampling sendiri, saya karena ini kualitatif, saya pengen sesuai karakteristik dan tidak random, yaitu sesuai dengan apa yang saya teliti. Yang pertama, karena peran kepala sekolah, saya akan meneliti kepala sekolah, dan selanjutnya adalah guru bahasa karena erat dengan literasi dan bacaan. Terus yang selanjutnya adalah kepala perpustakaan atau staf perpustakaan karena nanti bakalan kita teliti juga perpustakaannya. Karena di situ pasti siswa-siswa yang memiliki minat baca tinggi pasti sering ke perpustakaan. Dan selanjutnya adalah siswa-siswa yang berprestasi dan sering mengunjungi perpustakaan. Dan mungkin itu datanya ada di perpustakaan semua. Oleh karena itu ada 4 sampling ini yang bakalan saya ambil, yaitu sampling yang sesuai dengan karakteristik penelitian saya dan tidak random. Selanjutnya, sudah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang saya teliti itu saya kemarin cari di Sinta itu dapat di Sinta 3, yaitu peran kepala sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa melalui perpustakaan sekolah, yaitu jurnal manajemen kepemimpinan dan supervisi pendidikan, dan selanjutnya itu peran kepala sekolah dalam mensukseskan program literasi yang di jurnal yang sama, yaitu jurnal manajemen kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Nah, untuk pemaparan saya mungkin cukup sekian karena ini yang saya rasa sudah bisa saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada kesempatan akan saya sampaikan kembali yang lebih. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih dan juga mohon masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Paul. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kausar, moderator. Iya, baik. Moderator. Demikian presentasi proposal dari saudara kita, saudara Zaindin. Pada Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktunya berdiskusi. Silakan yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai proposal yang baru saja dipresentasikan oleh saudara Zainuddin. Tempat dan waktu dipersilakan. Sesi tanya jawab ya, silahkan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, silakan. Satamin aja. Baik, terima kasih. Jadi ini yang saya mau pertanyakan mengenai tentang instrumen dan teknik dalam pengumpulan data tersebut. Karena
tadi sudah disebutkan juga ada 2 sekolah, dan menurut Ustadz Zainuddin, Bapak Zainuddin tadi, itu dengan mendengarkan cerita juga dari temannya. Apa hanya dari teman ceritanya itu, atau gimana instrumen dan teknik pengumpulan data tersebut? Terima kasih. Yang lain mungkin, atau mau ditanggapi oleh Saudara Jainuddin langsung mengenai Baik, tadi referensinya tadi. ya berkenaan dengan teknik pengumpulan data ya. Tadi ditanyakan juga, kayak memang benar saya tidak sempat memasukkan itu, tetapi karena ini saya adalah penelitian kualitatif, saya bakalan melakukan pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yang kedua pastinya ada wawancara, dan yang angket kalau nggak salah ya, kuesioner bakalan saya ajukan juga di situ. Ada 3 hal ini mungkin yang bakalan saya masukkan, tetapi jika ada teknik lain untuk mengumpulkan data bakalan saya terima lagi, asal sesuai dengan kualitatif itu sendiri. Dan tadi saya ada menyampaikan berkenaan dengan tentang teman saya, itu sebenarnya bukan untuk pengambilan data, tetapi sebelum saya meneliti, saya sudah mengetahui yang pertama dari rekomendasi teman saya, dan juga saya ikut ketika teman saya penelitian di sana. Jadi saya memberikan gambaran bahwasanya di sekolahan tersebut mudah untuk kita masukin dan bisa kita ambil informasinya, karena menurut saya percuma kita memiliki teknik pengumpulan data tetapi tidak diterima di sekolahan tersebut. Jadi saya sudah, karena teman-teman saya sudah banyak yang berhasil untuk membuat penelitian di MAN 1 dan MAN 2, akhirnya sekolah inilah yang saya pilih, maksud saya seperti itu. Tetapi untuk pengumpulan datanya bakal ada observasi, wawancara, dan mungkin ada questionnaire juga. Mungkin itu saja yang saya tanggapi. Mungkin ada ya dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Jadi demikian Ustadz Amin jawaban dari Saudara Jainuddin. Jadi teknik pengumpulan yang akan dilaksanakan nanti menggunakan observasi, wawancara, dan angket untuk teknik kualitatif. Itu menurut beliau. Yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jainuddin, saya mau menanyakan tentang alasan khusus kenapa sekolah ini yang dijadikan lokasi penelitian. Adakah alasan khusus yang berhubungan dengan membaca itu sendiri? Apakah sekolah ini mungkin punya perpustakaan yang bagaimana atau seperti apa? Ada alasan seperti itu atau seperti apa, Pak? Apakah hanya karena sekolah ini mudah untuk diteliti atau bagaimana? Itu aja, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, bisa Pak Ustadz Jainuddin. Nah, bisa nggak bertanya, melanjutkan daripada pertanyaan yang pertama tadi Ibu Emil? Oh, silakan Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau saya pada programnya itu, apakah ada program khusus yang bisa meningkatkan minat baca di sana itu sehingga kepala sekolah itu berperan penting? Kan salah satu topik pertama kan peran kepala sekolah atau kepala madrasah tadi. Apakah memang ada program khusus yang dilaksanakan sehingga itu menjadi sesuatu yang meningkatkan minat baca tadi? Terima kasih. Baik, jadi ada 2 pertanyaan Pak Jainuddin, tapi satu tujuan. Sebenarnya mengapa memilih sekolah tersebut, memilih madrasah aliyah ini sebagai tempat penelitiannya? Apakah ada alasan khusus jadi memilih sekolah tersebut, dan ataukah sekolah tersebut dari kepala sekolahnya memiliki program khusus membaca seperti itu? Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi tadi pertama dari pertanyaan Ibu Emil, apakah ada alasan khusus mengapa memilih sekolah MAN 1 dan MAN 2? Ya. Untuk alasan khususnya saya tidak ada, tetapi secara keseluruhan saya memiliki alasan bahwasanya kenapa memilih sekolah ini, karena kita tahu MAN 1 dan MAN 2 ini sudah terkenal dengan prestasinya. Murid-muridnya berprestasi, dan saya asumsikan bahwasanya sekolah ini memang memiliki siswa-siswa yang memiliki minat baca yang tinggi. Karena rata-rata siswa yang berprestasi itu memiliki minat baca yang tinggi. Di sini juga ada beberapa indikator dalam minat baca sendiri, yaitu kesukaan. Yang indikatornya adalah gairah dan inisiatif. Nah, saya pernah ke sekolahan MAN 1 dan MAN 2 karena dulu saya sering berkegiatan di situ, dan rata-rata siswa-siswanya itu memang bagus-bagus dalam hal gairah dan inisiatifnya. Dalam beberapa hal seperti ekskulnya dan selanjutnya. Oleh karena itu, asumsi saya berasumsi bahwasanya karena madrasah ini terkenal dengan prestasi, saya rasa itu adalah hal yang sudah memberikan alasan untuk saya ke sekolahan tersebut. Dan semoga ketika saya observasi sebelum saya melakukan penelitian, saya mendapatkan hal-hal yang memang memperkuat alasan saya untuk meneliti tersebut. Karena saya pun belum ada mengajukan surat sebelum penelitian ke situ, dan juga belum ada observasi sebelum penelitian, tetapi sejauh saya bergaul dengan siswa-siswa di sana dan juga sempat juga terjun ke sana untuk menemani teman saya melakukan penelitian, fasilitasnya memang bagus di situ. Dan juga perpustakaan juga memadai, artinya jika dikatakan sebuah perpustakaan, karena ada juga sekolah yang cuma naruh-naruh buku dituliskan perpustakaan. Menurut saya itu cukup bagus untuk di situ. Dan untuk program khusus, nah ini Pak, karena saya sendiri pun belum ada bertanya ataupun melakukan penelitian di situ, saya pun akhirnya bertanya, apakah ada program yang dibuat kepala sekolah? Apakah kepala sekolah itu terjun di dalam hal tersebut juga, membantu dalam bidang apa? Misalnya tadi ada edukator dan sebagainya. Peran kepala sekolah itu apa? Akhirnya saya juga bertanya. Dan kemungkinan ketika saya melakukan penelitian nanti, akan terbukalah apa saja program-program yang dibuat oleh MAN 1 dan MAN 2 ini berkaitan dengan minat baca. Dan saya rasa sekelas MAN 1 dan MAN 2 ini pasti memiliki sesuatu program-program khusus. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Di sini juga mungkin ada alumni MAN 1 dan MAN 2. Mungkin itu saja, saya ucap terima kasih. Jika ada tanggapan lagi. Baik, demikian jawaban dari Saudara Zainuddin. Jadi tidak ada alasan khusus, katanya Bu Emil. Alasannya hanya karena sekolah tadi adalah sekolah favorit dan memiliki banyak prestasi. Kemudian untuk program minat membacanya juga tadi masih ditanyakan ya. Kalau saya sebagai alumni beberapa tahun yang lalu tidak ada program minat membaca sebenarnya. Tapi setiap mata pelajaran itu kita disuruh ke perpus seperti itu. Yang lain Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Saya mungkin Pak. Silakan Pak Bisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan oleh pemakalah bahwa salah satu narasumber yang akan diwawancara yaitu siswa. Dan siswanya terkhusus pada siswa yang rajin ke perpus. Yang menandakan bahwa siswa tersebut sudah memiliki minat baca yang tinggi. Pertanyaan saya, mengapa siswa yang dipilih hanya yang rajin-rajin saja? Apakah tidak ada
diteliti kenapa siswa-siswa yang nggak pernah ke perpus ini atau yang minat bacanya kurang ini, alasan kenapa dia tidak mempunyai minat baca yang tinggi seperti itu. Intinya adalah siswa yang jarang ke perpus tidak diteliti juga. Terima kasih. Baik, sudah tangkap ya pertanyaannya Pak Jainuddin. Jadi pertanyaan dari Pak Bisma tadi, mengapa sebagai narasumbernya itu hanya siswa yang rajin ke perpustakaan saja, atau yang memang identik dengan rajin-rajin seperti itu. Mengapa bukan murid yang dia jarang ke perpus atau minat membacanya sendiri memang kurang, seperti itu. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Bisma. Kenapa saya sendiri mengambil sampel siswa yang memang hanya memiliki minat baca tinggi atau yang sering ke perpustakaan? Karena gini, saya kan pengennya penelitian pengembangan minat baca. Otomatis yang saya cari adalah siswa yang minat bacanya sudah cukup tinggi untuk menjadi modul ataupun gambaran bahwasanya siswa ini tertarik karena apa. Ya kan, apakah dari siswa ini tertarik karena mungkin dari kepala sekolahnya menyampaikan selalu ketika upacara bendera untuk rajin membaca, bisa jadi ya kan. Karena ketika saya bertanya kepada siswa yang tidak pernah ke perpustakaan dan mungkin itu ada bagusnya, tetapi yang terlihat akan gimana ya? Saya lebih tertarik mencari alasan si siswa yang rajin ini kenapa untuk sekolah, sehingga kita mengetahui apakah kegiatan-kegiatan peran-peran kepala sekolah sendiri, apakah ada terkait dengan kepala sekolah. Karena yang saya teliti itu bukan berapa jumlah siswa yang malas ke perpustakaan dan siswa yang rajin ke perpustakaan. Bukan hal itu, tetapi yang saya pengen cari tahu adalah peran kepala sekolahnya. Dan juga siswa itu pasti akan memberikan hasil wawancara sesuai dengan karakteristik yang pengen saya cari datanya, yaitu tentang peran kepala sekolah itu dalam pengembangan minat baca di sekolah. Nah, untuk indikator sendiri, saya kenapa memilih siswa itu karena indikator minat baca sendiri yang berkenan dengan penelitian saya itu ada kesukaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan siswa. Oleh karena itu saya fokus di situ agar tidak banyak terlalu mengambil sampel, biar lebih fokus lagi. Saya hanya mengambil siswa yang memang rajin ke perpustakaan. Mungkin begitu saja, tetapi tidak menutup kemungkinan. Mungkin saya juga bisa sesuai dengan hal tadi untuk bertanya kepada siswa yang tidak pernah ke perpustakaan. Tapi saya rasa semua siswa pasti pernah ke perpustakaan, tinggal siapa rajin atau tidak. Mungkin itu saja, Ustaz Bisma. Terima kasih. Baik, mungkin penjelasan dari Saudara Jainuddin perihal pertanyaan dari Pak Bisma tadi. Mengapa hanya siswa yang dipilih-pilih? Mengapa siswanya dipilih seperti itu ya sebagai narasumber? Ada yang lain Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menanggapi? Silakan Ibu Sinta. Tadi disebutkan oleh Pak Zainuddin tadi, di sini teknik pengumpulan data kan ada wawancara, observasi, dan angket ya. Apakah tidak perlu di sini memasukkan studi dokumentasi? Karena kan kalau misalkan kita melihat judulnya dari tingginya minat baca, itu kan sebenarnya paling mudah itu justru di studi dokumentasi ya, untuk mengukur istilahnya tingginya per harinya itu berapa banyak pengunjung di perpustakaan. Dan yang paling mudah lagi karena perpustakaan ini secara database kan biasa rata-rata sudah punya aplikasi perpustakaan terkait dengan kunjungan. Begitu, Ustaz. Baik. Jadi pertanyaan dari Bu Sinta, apakah tidak menggunakan
tidak memasukkan teknik di dokumentasi ya. Sebagai teknik pengumpulan data. Sebagai teknik pengumpulan data. Padahal termasuk di dalam teknik pengumpulan data sebagai kualitatif ya. Iya, Ustaz. Dokumentasi. Di mana Saudara Jainuddin? Terima kasih Ibu Sinta membuka gambaran saya sedikit keliru. Menurut saya observasi itu ada termasuk dokumentasi di dalamnya, ternyata terpisah ya. Jadi terima kasih penyampaiannya, karena pastinya ketika kualitatif kita pasti perlu namanya dokumentasi. Menurut saya sih memang sangat perlu hal tersebut untuk pembuktian lebih jelas ya. Jadi saya tidak membantah. Menurut saya dokumentasi itu memang pengumpulan data yang cukup diperlukan untuk penelitian kualitatif saya. Terima kasih atas masukannya. Saya tidak menjawab karena itu memang menurut saya kesalahan saya tidak memasukkan itu. Terima kasih. Insya Allah saya pertimbangkan untuk masuk dan mungkin dimasukkan. Baik, demikian jawaban dari Saudara Jainuddin, Ibu Sinta. Jadi dalam teknik pengumpulan data kualitatif itu termasuknya ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus atau focus group discussion, seperti itu ya. Jadi tadi terlewat oleh beliau, jadi beliau mengakui kesalahannya. Yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi tuh Pak. Sepertinya Pak. Mungkin Pak, mungkin kalau... ada tanggapan atau masukan Pak Kausar. Oh iya. Ya. Dari Mbak Dini mungkin boleh, silakan. Tadi menanggapi yang beliau Pak Bisma yang kenapa tidak mengambil sampel dari siswa-siswa yang tidak minat baca. Mungkin kami rasa sampel tadi kan siswa yang minat baca, tapi memang benar tidak menutup kemungkinan harus diwawancarai atau diteliti juga yang tidak minat baca ini kenapa seperti itu. Karena nanti di pengolahan datanya biar kita lihat bagaimana sinkronisasi antara mungkin program yang dilakukan oleh sekolah atau kepala sekolah dengan yang si minat baca ini dengan yang tidak minat baca ini gitu. Ya, mungkin agar nanti ketika mengolah data ataupun ketika ujian, ketika Semhas, jika muncul pertanyaan-pertanyaan yang ini, Pak Zainuddin bisa menjawab dengan tepat gitu, karena informan dari berbagai sisi. Seperti itu Pak Zainuddin, terima kasih. Baik, ada bantuan jawaban dari Ustazah Dini tadi ya, mengenai pertanyaannya dari pertanyaan Pak Bisma mengenai mengapa siswa yang jadi narasumber hanya dipilih-pilih, sedangkan yang tidak rajin kenapa tidak masuk. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Ardini ya, seperti itu. Itu juga masukan kepada Pak Jainuddin tadi ya, Ustazah Dini ya. Baik, yang lain Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak ada, bisa kita kembalikan kepada Bapak dosen kita untuk presentasi proposal Saudara Jainuddin pada hari ini. Tidak ada? 1, 2, 3, tidak ada. Baik. Untuk presentasi untuk presentasi pada hari ini, presentasi dari Saudara Jainuddin, Pak ya. Kami kembalikan kepada Bapak dosen, pada Bapak Dr. Umar Fauzan, kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya melihat baik yang presentasi maupun yang tidak presentasi dan memberikan komentar dan pertanyaan adalah yang terbaik di sepanjang semester ini. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua, itu luar biasa ya.
baik yang presentasi maupun yang bertanya, ini kualitasnya baik, bagus sekali. Meskipun Pak Zainuddin tidak dalam kategori lengkap Pak ya, karena metode penelitiannya kan belum lengkap itu. Tapi rapi, bagus, jelas. Yang ditanyakan, yang dicari jelas, topiknya jelas, meskipun belum lengkap, tapi bagus. Kemudian yang bertanya mulai dari Pak, kalau tidak salah, Pak Aminuddin, Pak Amin, Pak. Pak Sofyan, ya, Pak Bisma, Ibu Sinta dan Bu Nini, itu kegundahan atau poin-poin yang ditanyakan tuh betul sekali Pak Zainuddin. Jadi mulai dari Pak Aminuddin kalau tidak salah lebih ke arah ke metodenya ya, ke instrumennya, tekniknya dan seterusnya. Kemudian Pak itu menarik. Memang ketika Bapak Ibu menyampaikan proposal penelitian, metode penelitiannya harus lengkap. Mulai dari desain sampai ke validasi data. Ini saya harap yang teman-teman yang akan datang bisa lebih lengkap. Pak Zainuddin sudah bagus, tapi saya harap bisa lebih lengkap penyaji yang akan datang. Pertanyaan atau komentar Pak Sofyan menarik. Bukan seharusnya. Memang salah satu yang poin penting yang dicari itu ada program khususnya atau tidak. Atau jangan-jangan seperti kegundahan, saya agak lupa saya apa yang bilang tadi. Jangan-jangan minat bacanya sudah bagus, sudah terbentuk. Karena MAN itu inputnya sudah bagus. Karena inputnya sudah bagus, otomatis anak-anak yang berprestasi itu sebenarnya sudah bagus mulai dari MTS-nya atau SMP-nya. Bisa jadi Pak, tadi ada yang berkomentar seperti itu. Ini bagus, bagus sekali. Nah, ini perlu aspek itu harus dipertimbangkan Pak. Jangan-jangan bukan karena kepala sekolah di MAN 1 minat bacanya jadi bagus. Jangan-jangan karena faktor inputnya atau faktor di level sebelumnya. Terus poin yang lain yang juga penting adalah di belakang tadi ya, terkait dengan mahasiswa, terkait dengan murid ya. Murid kenapa yang berprestasi aja atau yang minat bacanya bagus aja? Kenapa yang tidak? Apa alasannya? Mengapa beberapa murid atau banyak murid tidak memiliki minat baca yang bagus? Atau mengapa beberapa murid memiliki minat baca yang bagus? Itu poin yang bagus Pak, perspektifnya bagus. Terus ada lagi tadi ibu-ibu, saya agak lupa mohon maaf ya, tapi ibu siapa gitu ya yang menyatakan bahwa dokumentasi justru paling penting atau salah satu yang terpenting. Tapi sudah dikoreksi ya sama Pak Zainuddin ya, dan saya setuju itu dengan ibu penanya tadi. Studi dokumentasi untuk minat baca sangat penting. Justru dengan mudah kelihatan berapa orang yang berkunjung ke perpustakaan. Bapak Ibu, dokumentasi itu bukan foto dan video. Dokumentasi itu adalah semua yang ada tulisannya dan terkait dengan rumusan masalah kita. Itu dokumentasi. Apakah dia RPP, selebus, sertifikat, papan nama, surat pengumuman, surat undangan, himbauan, WA, semuanya yang ada tulisannya, namun mengandung data yang kita cari itu disebut dengan dokumentasi. Jika di dalam kelas, kepala sekolah menyuruh guru atau murid menaruh tulisan, tagline-nya bunyinya, bacalah dunia, maka dunia akan membacamu. Nah, itu dokumentasi yang bagus tuh. Jika ada tulisan begitu ya, di atas sekolah yang kira-kira gampang terbaca gitu, berbentuk moto atau slogan, bacalah dunia, maka dunia akan membacamu. Itu dokumentasi yang sangat bagus dan terkait dengan data yang Pak Zainuddin harus cari. Gitu Pak ya. Jadi kegundahan teman-teman itu tadi betul semua Pak. Mayoritas betul semua. Jadi banyak dimensi yang Pak Zainuddin perlu pertimbangkan. Karena memang penelitiannya bagus gitu ya, topiknya bagus. Namun dimensi-dimensi yang tadi menjadi kegundahan itu perlu dipotret juga. Pak Zainuddin, ada berapa peran yang Pak Zainuddin ketahui? Kepala sekolah itu memiliki peran apa saja?
Ada 6, Pak. 1. Edukator, Educator. manajer, 2. manajer, 3. terus itu administrator, 4. supervisor, 5. leader, 6. inovator, 7. dan motivator. Iya, Muslim ya. 6 apa 7 itu? 6, Pak. 7, sorry. Ya, 7 ya, Muslim 7. singkatannya. Nah, jadi yang harus dicari itu sebenarnya nanti Pak Zainuddin ketika sebagai edukator berarti pendidik ya. Kepala sekolah juga berfungsi sebagai pendidik. Apakah mengarahkan sumber bacaan, mendidik, mengajar, menyuruh, mengevaluasi apapun bentuknya, apakah sebagai pendidik, apakah sebagai edukator, apa yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca itu. 2. Sebagai manajer apa yang dilakukan kepala sekolah? Apakah membeli buku yang banyak? Apakah sebagai manajer mengelola perpustakaan dengan baik? Dan seterusnya. Apakah membangun sistem? Dan seterusnya. Sebagai administrator, apakah kepala sekolahnya mampu memberikan administrasi yang baik untuk mengarah kepada minat baca itu? Sebagai supervisor, apakah kepala sekolah itu atau apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memastikan bahwa ada minat baca tumbuh di kalangan sekolah? Jadi poin-poin itu yang dicari, Pak. Jadi poin-poin Muslimnya itu yang dicari, yang dikembangkan, apa yang dilakukan kepala sekolah, apakah kepala sekolah melaksanakan atau tidak, dan apa yang dilakukan. Poin mana yang menonjol, poin mana yang tidak, itu jadi kebaruan Bapak nanti. Dan saya berharap pertanyaan Pak Sofyan tadi bisa ditindaklanjuti ya terkait program. Untuk program Muslim itu yang mana yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan program, Pak? Itu masuk mana? Apakah masuk leader atau apakah masuk manajer? Nanti diperhatikan, Pak ya. Diambil datanya. Itu satu, Pak ya. Komponen pertama adalah komponen peran kepala sekolah. Masing-masing peran itu harus dicek, dicari tahu kira-kira apa yang dilakukan untuk mengembangkan minat baca siswa. Yang kedua adalah minat baca itu apa indikasinya? Apakah datang ke perpustakaan setiap hari, dalam seminggu 3 kali datang, atau apakah selalu membawa buku ke sekolah, atau apakah nyetor bacaan atau apapun, itu perlu dicari indikasinya sehingga nanti teman Bapak cukup bisa mendalam dan juga bisa membuat temuan yang menarik dan baru, minat baca yang dimaksud itu apa dan hasilnya seperti apa ketika kepala sekolah menjalankan perannya. Menarik, Pak. Selamat, semoga bisa membuat proposal yang lebih bagus lagi. Di semester 3 sudah harus jadi proposalnya, Pak ya. Sudah lebih matang karena jangan sampai berubah. Kalau udah seperti ini tinggal menambahi poin-poin yang kurang, metode penelitiannya ditambahi, referensinya dicari, indikatornya dicari. Siapkan instrumennya juga. Sehingga di semester 3 sudah sangat matang. Baik, terima kasih. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Dokter. Jadi tadi ada tanggapan dari beliau mengenai presentasi proposal oleh Saudara Zainuddin. Selanjutnya ada Saudara Bisma yang akan mempresentasikan proposal beliau. Pada Saudara Bisma boleh di share screen. Baik, tempat dan waktu kami persilakan untuk dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan sebagai orang kedua yang akan mempresentasikan proposal tesisnya atau
rencana, judul, proposal, tesis yang akan kami bawakan nanti di semester 3 seperti itu Pak ya. Sebetulnya agak grogi karena tadi standarnya Bang Zainuddin terlalu tinggi ya. Jadi kita nih harus, kalau jelek ini malu nanti jadinya. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke proposal tesis yang sudah saya coba buat. Ini adalah judul yang insya Allah akan saya angkat, yaitu implementasi kurikulum sains terintegrasi di Madrasah Ibtidaiyah Sentra Cendekia Muslim Balikpapan. Ini ada fotonya Bapak Ibu, foto sekolahnya, madrasahnya. Ada poin bahasan, ada 5 yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima yaitu metodologi penelitian yang akan kami ambil. Yang pertama latar belakang. Topik yang saya temukan yaitu tentang sains, yaitu pengertian sains yang akan saya angkat, dan yang kedua yaitu pengertian pembelajaran terintegrasi, dan topik ketiga yaitu sains terintegrasi sebagai kurikulum. Apa itu sains? Sains adalah berasal dari kata scientia, yaitu artinya pengetahuan. Definisi sains adalah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode terstruktur dan yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dipahami oleh indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rabaan, dan pengacapan. Atau dapat dibilang sains itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Berdasarkan definisi dari para ahli, disepakati bahwa sains adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang berupa produk ilmiah dan sikap ilmiah melalui suatu kegiatan yang disebut proses ilmiah. Terlanjutkan yang kedua, yaitu pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Penerapan sains terintegrasi. Dalam bukunya Conceptual Integrated Science, sains terintegrasi disajikan berbasis pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari, bersifat personal dan langsung, menempatkan salah satu ide pokok atau mengandung pemecahan masalah. Dalam penyajiannya, sains disajikan dengan kesatuan konsep. Nah, lalu dimulai di tahun ajaran 2021-2022 yang tahun kemarin, sebuah madrasah ibtidaiyah di Kota Balikpapan, yaitu MI Sentra Cendekia Muslim Balikpapan, memulai untuk menerapkan kurikulum sains terintegrasi pada kegiatan pembelajaran di madrasahnya. Maka berpijak dari latar belakang tersebut, peneliti atau saya pribadi tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kurikulum Sains Terintegrasi di Madrasah Ibtidaiyah Sentra Cendekia Muslim Balikpapan. Ini ada beberapa literasi yang relevan. Saya ambil di Sinta 2 ini, Jurnal Al-Tanzim. Yang pertama, jurnal dalam bahasa Inggris, agak sangat mirip. Dan yang kedua, desain kurikulum Sekolah Islam Terpadu, saya ambil desain kurikulum. Poin bahasan kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan saya angkat yaitu bagaimana proses implementasi atau penerapan kurikulum sains terintegrasi di Madrasah Ibtidaiyah Sentra Cendekia Muslim Balikpapan. Poin bahasan ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengeksplorasi dan mengetahui proses implementasi atau penerapan kurikulum tadi, yaitu sains terintegrasi di Madrasah Sentra Cendekia Muslim Balikpapan. Poin bahasan keempat yaitu manfaat penelitian. Ada tiga scoop yang mungkin akan saya angkat ya, manfaat penelitian bagi instansi yang pertama, yang kedua bagi akademisi, dan yang ketiga bagi penulis atau saya sendiri. Makanya fotonya foto saya sendiri. Bagi instansi,
Manfaat penelitian yaitu sebagai bentuk referensi kebijakan kepada instansi terkait untuk menciptakan dan membuat sistem pendidikan yang bersifat kondisional dan terbaru dalam pembentukan generasi unggul. Lalu ada juga sebagai sarana referensi bagi seluruh pihak yang bernaung di bawah dunia pendidikan untuk ikut menciptakan juga menerapkan pendidikan aplikatif dan juga efektif. Lalu manfaat yang bagi akademisi, yang pertama yaitu sebagai inspirasi, penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik apa yang sudah saya angkat dengan mencari celah dari penelitian ini. Lalu bisa juga sebagai inovasi, menginspirasi penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian yang penulis lakukan. Dan yang ketiga yaitu informasi, memberikan berbagai pengetahuan yang lebih kepada pembaca hasil penelitiannya nanti. Lalu bagi penulis atau saya sendiri, sebagai syarat menyelesaikan studi S2, yang kedua sebagai bentuk pengabdian penulis sebagai akademisi kepada masyarakat dan dunia pendidikan, dan yang terakhir sebagai alat untuk menguji kualitas diri kami. Yang kelima, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini jelas kualitatif ya dari judulnya, dan saya mengambil style atau studi kasus gitu, stylingnya studi kasus. Tempat penelitian yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Sentra Cendekia Muslim Balikpapan. Subjek penelitian yaitu tatanan manajerial Madrasah Ibtidaiyah Sentra Cendekia Muslim Balikpapan. Instrumen penelitian yaitu utamanya penulis sendiri, yaitu saya yang paling berperan aktif pada penelitian ini. Samplingnya saya menggunakan teknik sampling purposive, yaitu beberapa narasumber yang akan saya wawancara, yaitu kepala madrasah jelas, yang kedua wakakurikulum, yang ketiga guru, dan yang keempat adalah murid serta juga wali murid. Alat pengumpul data saya mengambil teknik wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi jelas, dan yang keempat yaitu home visit atau di sini school visit karena sekolah. Teknik analisis data saya menggunakan model Miles and Huberman. Yang pertama yaitu reduksi data atau collecting data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga tahap terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi data. Oke, itu aja Bapak Ibu. Sebagai penutup saya kutip pepatah yang sudah familiar di telinga kita semua di ahli manajemen, sebuah kutipan dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. Maka kalau kita gagal merencanakan, maka sejatinya kita merencanakan untuk gagal. Dan proposal ini adalah bentuk perencanaan, rencana tesis saya ke depan. Maka dibutuhkan saran dan kritik dari Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki proposal yang akan saya angkat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas presentasi yang telah dilakukan oleh Saudara Bisma mengenai proposal yang akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilakan. Nah, tanya Ustadz Bisma. Silakan Pak Sofian. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan Ustadz tadi, implementasi kurikulum sains terintegrasi, yang di sini kami ingin mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Itu terintegrasi dalam sisi aplikasinya itu seperti apa, Ustadz? Karena di situ pasti ada kombinasi, kan namanya terintegrasi, ada kurikulum mungkin satu sisi sainsnya, kedua kurikulum yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam tataran aplikasi di lapangannya itu seperti apa
Dan apakah ada memang waktu-waktu tertentu yang memang diprogramkan oleh pihak sekolah atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Mohon izin Pak Kausar, langsung jawab aja ya. Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ustaz Sofyan. Maka tadi pertanyaan tentang program sekolah, Pak ya. Berdasarkan observasi awal yang sudah saya lakukan, yaitu sudah program-program sekolah yang berbasis sains itu ada setiap jenjang ada beda-beda. Misalnya kelas 3 itu dia program proyeknya selama setahun itu ya melihara ayam dari kecil sampai besar, baru mungkin kalau tumbuhan ya kalau kita dulu kan SD kan nanam kecambah, nanam lombok gitu kan. Nah, itu juga ada di kelas 1 atau kelas 2 yang rendah gitu. Lalu kalau yang kelas agak tinggi mungkin nanti sudah mulai bedah kodok, bedah ikan seperti itu. Nanti langsung ke IPA-nya seperti itu. Itu proyek sains dan di setiap jenjang itu berbeda. Disesuaikan dengan tingkat anak. Lalu yang kedua mungkin sains itu lebih diintegrasi terhadap setiap mata pelajaran. Misalnya nanti pelajaran Quran hadis seperti itu. Maka guru Quran hadisnya harus banyak mengaitkan pelajaran Quran hadis dengan sains. Misalnya ayat-ayat Al-Quran yang saintis, hadis-hadis saintis seperti itu. Dan juga pelajaran-pelajaran lain. Kalau pelajaran IPA kan jelas dia sains. Tapi kalau pelajaran yang lain minimal diintegrasi atau dikaitkan dengan sains karena itu jargon utamanya yaitu adalah ilmiah yaitu sains. Mungkin itu jawaban dari saya, Ustaz Sofyan. Terima kasih, Ustaz. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan Pak Sofyan. Ada 2 pertanyaan tadi langsung dijawab oleh Saudara Bisma, Bapak dan Ibu yang lainnya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mengenai sains. Waalaikumsalam. Silakan, Ustadz Darmawan. Izin bertanya Ustaz mengenai instrumen penelitian. Kami tadi melihat di situ bahwa instrumen penelitian peneliti sendiri ya, yaitu Ustadz Bisma secara pribadi menjadi instrumen di dalam penelitian tersebut. Apakah memang cukup peneliti saja yang menjadi instrumen di situ, atau tidak membutuhkan angket atau pedoman wawancara gitu, atau pedoman observasi dan sebagainya? Ya, seperti itu yang kami tanyakan, Ustaz. Apakah cukup sebagai peneliti itu saja menjadi instrumen penelitiannya? Oke, terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustadz Darmawan untuk pertanyaannya. Jadi Ustadz Bisma, apakah cukup Ustadz Bisma yang menjadi instrumen penelitiannya atau tidak mau menambah yang lain? Gitu. Saya coba jawab. Tadi yang dimaksud itu instrumen utama, Ustadz Darmawan. Jadi instrumen utama yaitu peneliti sendiri. Lalu di slide selanjutnya saya jelaskan, saya mengambil instrumen yang 4 itu, yaitu metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu home visit kalau di buku, atau kalau di sini sekolah ya kayak mungkin school visit namanya. Dan kenapa dibilang instrumen utama yaitu peneliti sendiri, kami sendiri, karena ya memang di sini kita sebagai subjek utama yang meneliti seperti itu. Makanya saya bilang instrumen yang utama seperti itu, yaitu peneliti. Mungkin terima kasih, itu jawaban dari saya. Baik, sudah dijawab ya Ustadz Darmawan untuk pertanyaannya mengenai instrumen tadi. Ternyata itu adalah instrumen utama Ustadz Bisma tadi sendiri. Ada yang lain Bapak dan Ibu sekalian? Sebelum kita alihkan kepada dosen kita. Saya Pak Kausar, saya Ustadz langsung. Silakan. Baik, untuk Pak Bisma di sini kami bertanya perihal mungkin pastinya sebelum mengangkat judul tersebut, Ustadz sudah melakukan sedikit observasi mungkin baik dari kacamata jauh ataupun mungkin mendatangi tempat dan lain sebagainya. Kemudian yang kami tanyakan, bolehkah Ustadz memberikan gambaran sedikit kepada kami sebenarnya
terkait terkait sekolah ini, sebenarnya visi dan misi sekolah ini tuh apa gitu, Ustaz? Terkait dengan judul ini dan nama school-nya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi visi dan misi dari sekolahnya sendiri itu apa? Itu yang ditanyakan. Baik, saya coba jawab langsung ya. Jadi, baik Mbak Dini, kalau berkaitan tentang visi dan misi jelas ada. Tapi saya kemarin nggak tahu dan sekarang lupa seperti itu. Jadi saya belum sampai observasi ke situ, tapi nanti insya Allah akan saya lengkapi dengan jelas profil sekolah dan lain-lainnya, visi misi. Apakah nanti memang dari awal berkaitan langsung dengan kurikulum yang yang baru diterapkan ini? Apakah memang dari awal sudah nyambung seperti itu? Nah, itu akan ada jawabannya di hasil tesis nanti. Kalau memang saya jadi ambil ini, tapi insya Allah jadi. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke forum lagi. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ada yang lain, Bapak dan Ibu, yang ingin menanyakan, ingin bertanya pada Saudara Bisma? Sebelum kita beralih pada dosen kita dan pemakalah atau pemateri selanjutnya. Ustaz, Oke, silakan Ibu. melanjutkan tadi dari pertanyaan Pak Sofyan ya, terkait dengan terintegrasinya kurikulum sains tadi seperti apa, apakah terintegrasi dengan Quran hadis dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini apakah tidak di judulnya ini tidak dimasukkan, ini kan kaitannya kalau terintegrasi dan proyek yang disampaikan Pak Bisma tadi itu, ini berkaitan erat dengan kurikulum prototype. Ya, jadi model pembelajarannya seperti itu tuh udah masuk di kurikulum prototype. Apakah dari judulnya Pak Bisma ini tidak perlu ditambahkan untuk dalam mendukung kurikulum prototype, sehingga nanti jadinya 2 variabel ya untuk agar kualitas tesisnya Pak Bisma ini lebih baik seperti itu. Karena kalau kurikulum prototype itu kan basisnya project ya, dan semua juga satu project itu dia ada beberapa mapel di situ yang terintegrasi untuk satu projectnya. Di situ nanti ada IPA-nya, ada matematikanya, juga ada agamanya, tergantung project apa yang dibuat. Itu kalau menurut saya sih masuknya juga mengarah ke sana. Jadi apakah tidak sebaiknya ditambah judulnya menjadi 2 variabel? Mungkin seperti itu ya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Sinta. Jadi ini ada masukan juga dari Bu Sinta mengenai judul yang akan diangkat oleh Saudara Bisma. Boleh ditanggapi langsung? Terima kasih Ibu Sinta, masukannya luar biasa. Sebuah pengetahuan baru juga bagi kami. Insya Allah akan kami tampung, kami eksplor lagi, kami pelajari lagi, kami observasi lagi, dan juga nanti sambil menunggu wejangan dari Bapak Umar Fauzan, apa baiknya nanti akan kami jadikan masukan ke depan. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih. Ada yang lain Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya atau memberikan masukan seperti Bu Sinta tadi, dipersilakan. Amin. Belum mau nanya? Boleh bertanya? Silakan. Jadi pertanyaan saya, tadi kan ada sedikit observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Bisma. Apakah Pak Bisma menemukan di situ memang peran-peran yang ada di situ itu memang mumpuni dalam bidangnya masing-masing, itu dalam bidang SEN itu tadi? Itu aja pertanyaan saya. Apakah
dari observasi Pak Bisma di situ, apakah betul-betul menemukan peran-peran dari peran-peran orang-orang tersebut tadi dalam menerapkan sen interkali tadi. Ya, kan terpadu berarti itu harus orang-orang ahli, termasuk dalam membedah ikan tadi yang disebutkan, terus Al-Quran hadis itu harus memang harus orang-orang ahli-ahlinya. Nah, apakah observasi yang dilakukan oleh Pak Bisma ini menemukan betul-betul orang-orang tersebut, para peran-peran tersebut? Terima kasih. Baik. Jadi Saudara Bisma, Pak Amin ini menanyakan apakah dalam observasi singkat yang telah dilakukan sudah menemukan para ahlinya di sana. Seperti itu. Silakan. Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Observasi awal yang saya lakukan ke guru-guru di sana, ke wakakurikulum juga gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada peran-peran yang ahli, saya jawab iya. Siapakah mereka? Yaitu guru-guru mereka, guru-guru kelas. Karena kita di PGSD kan sudah diajarin IPA, mereka sudah menjadi guru bertahun-tahun, sudah belajar IPA gitu kan. Misalnya masalah dalam anggota dalam ikan gitu, tubuh ikan ada pelajarannya, guru SD, kita pun pernah belajar SD dan kita mempelajarinya, dan saya rasa guru tersebut sudah bisa dibilang ahli. Karena memang nanti proyeknya kan disesuaikan dengan tingkatan di kelas masing-masing, kelas 1 sampai kelas 6. Dan nanti untuk penelitian lebih lanjut lagi, terjun ke dalam lebih jauh lagi, nanti jawabannya akan ditemukan di hasil tesis. Apakah mungkin ternyata ada konsultannya? Apakah ada insinyur yang mendampingi? Apakah ada ahli-ahli yang lebih lagi dibanding guru-guru di sekolah? Nah, itu nanti jawabannya di dalam tesis saya. Seperti itu. Terima kasih Pak Aminuddin. Demikian jawaban dari Saudara Bisma, Pak Amin. Yang lain, Ibu Rina, mungkin ingin bertanya. Mas Andre, terlihat tegang sekali dari tadi. Mas Saib? Takut ditanya nanti. Karena habis ini beliau, Pak. Oh, habis ini beliau. Berarti Andre, makanya dia tegang. Nyiapin PPT. Iya, biar rileks mungkin. Tegang duluan mungkin, Pak. Tidak ada? Pak Muhammad Tasdi? Tanya Ustaz. Oh iya, silakan Pak Sofian lagi. Silakan, tadi saya ingin tanya terkait dengan pengambilan sampelnya itu seperti apa, Ustaz Bisma? Apakah itu 1-2 orang guru saja atau dari sisi programnya atau gimana? Pengambilan sampelnya gimana? Pak Bisma, bagaimana caranya? Baik, teknik yang saya gunakan yaitu teknik propulsif ya. Jadi saya tentukan, tadi saya jelaskan ada kepala sekolah, jelas karena beliau yang punya kuasa terbesar. Yang kedua, wakakurikulum karena mereka yang memanage kurikulum, yang memanage pembelajaran. Yang ketiga, guru. Yang keempat, siswa dan atau wali murid atau wali siswanya. Nanti bagaimana teknis di lapangan mungkin bisa improve ke snowball ya, teknik snowball sampling. Nanti dari gurunya mungkin, atau mungkin misalnya guru, saya meneliti guru siapa ini, apakah semuanya atau gimana gitu. Nanti dari siswa, siapa siswa yang saya wawancara, saya teliti, itu mungkin dari rekomendasi sebelum-sebelumnya nanti mengarah kemana, walau alam, saya juga belum tahu nanti siapa-siapa aja dari rekomendasi dari sana, atau dari nanti dari keilmuan yang mungkin saya lebih pelajari mendalam lagi tentang cara pengambilan sampelnya. Tapi tadi kurang lebih secara garis besar ada 4 itu, Pak Sofyan. Karena saya memakai purposif, jadi sudah saya tentukan duluan. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bang Moderator. Ya, jadi itu jawaban dari Saudara Bisma ya, Pak Sofyan.
Jadi ada tekniknya sendiri yang sudah beliau tentukan yang akan digunakan nanti pada saat observasi betulan nanti, ya. Seperti itu. Ada yang lain, Bapak dan Ibu sekalian? Oh iya, Bu Erna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dari judulnya implementasi kurikulum sains terintegrasi. Tadi kan dikatakan itu sebuah kurikulum baru yang diterapkan oleh MISCM Balikpapan ya. Dan tadi juga dijelaskan bagaimana sekilas proses seperti tadi membelah ikan kah apa tadi ya. Ini apakah memang sebuah kurikulum baru sains integrasi atau hanya apa ya, dulu kan kita waktu seingat saya SMP itu juga sudah ada ya membedah apa namanya ikan, kata dan lain-lain. Tapi di level SMP, apakah ini sesuatu yang baru atau apa ya, upgrade dari SD, pelajaran SD itu kan dulu SMP, terus sekarang dipakai di kurikulum SD atau bagaimana? Itu aja sih Pak Bisma yang saya tanyakan. Sesuatu yang baru atau tidak? Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Erna untuk pertanyaannya. Jadi Pak Bisma, Bu Erna menanyakan apakah ini benar-benar yang baru ataukah hanya sesuatu yang sudah ada tapi diperbaruin. Seperti itu ya, kurang lebih. Silakan. Baik, saya akan coba menjawab. Apakah ini proyek baru? Bukankah kita dulu waktu sekolah juga pernah melakukan apa namanya kegiatan tersebut ya, membelah ikan, nanam cabai. Nah, memang iya, mungkin kegiatannya sudah dari dulu kita lakukan. Tapi seperti tadi Bu Erna bilang, ternyata yang dilakukan Bu Erna di SMP sekarang ditaruh di SD. Berarti sedikit ada peningkatan atau kemajuan karena di tingkat dasar sudah mulai mengambil tema-tema sains yang berat. Lalu apakah ini program baru? Nah, saya mohon maaf jika nanti saya salah ya, karena di sini ada Bu Cinta langsung yang membawahi kebijakan ini. Tahu saya sih, kalau tidak salah gitu kan, ini kan salah satu bentuk apa ya, kurikulum yang bisa ditempelkan ke madrasah lewat KMA 194 kalau tidak salah gitu ya. Itu kan madrasah tuh sekarang bebas memilih. Mereka mau madrasah berbasis apa. Kalau dia mau mengambil program unggulan sains, ya silahkan. Lalu yang kedua ada yang berbasis hafiz Quran, lebih fokus ke hafiznya silahkan. Mungkin ada yang berbasis bisnis gitu, madrasah berbasis apa namanya entrepreneur, silahkan juga boleh. Karena kan sekarang bahasa kerennya tuh mungkin merdeka belajar gitu ya. Jadi madrasah atau sekolah itu kita bebas, kita mau fokus dan unggul di bidang yang mana. Dan kalau di bidang baru, sepertinya menurut jawaban saya, iya itu baru. Kenapa saya bilang baru? Karena ternyata ya memang di Balikpapan sendiri, saya baru menemukan ini yang mengaplikasikan kurikulum sains terintegrasi. Dan juga dulu-dulu kita juga jarang dengar gitu. Berarti ini baru-baru aja seperti itu. Nah, di luar itu atau apa namanya, apakah nanti salah atau ternyata saya keliru, ya nanti akan saya perbaiki. Mungkin itu sekilas jawaban saya atas pertanyaan dari Bu Erna. Semoga bisa dipahami. Terima kasih pertanyaan Bu Erna, sangat menarik, sangat keren. Baik, demikian jawaban dari Saudara Bisma, Bu Erna. Jadi dengan percaya diri beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang baru. Seperti itu. Ada yang lain Bapak dan Ibu sebelum kita kembalikan kepada Bapak dosen? Satu atau dua penanya silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita kembalikan kepada Bapak dosen kita, Bapak Dr. Umar Fauzan. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata masih ngajar bentar ya. Maaf. Ya. Oke, baik. Menarik sekali topiknya Pak Bisma ya, Pak Bisma. Pak Bisma ada dua dimensi jika ingin meneliti tentang kurikulum. Pertama, Pak Bisma harus cukup paham tentang kurikulum ya, Pak ya. Kurikulum yang sedang berlaku sekarang adalah kurikulum 2013 atau K13 dan kita menyongsong kurikulum Merdeka Belajar. Ini harus sangat dipahami dengan baik dulu sebelum nanti masuk ke lapangan dan ternyata nanti tidak maksimal jika pemahaman Bapak kurang baik atau kurang maksimal. Nah, ini yang perlu sangat diperhatikan. Calon kurikulum yang akan kita pakai ini segera dipahami dengan baik, yang sedang dipakai juga dipahami dengan baik, kemudian yang kurikulum 2016 yang menjadi pengembangan dari KTSP 2010 itu juga dipahami, yang 2010 sendiri juga dipahami supaya bisa membedakan berbagai macam jenis kurikulum tersebut. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Bisma itu sudah menjadi kajian yang cukup lama, kajian tentang penelitian kurikulum integrasi sains atau kurikulum sains integrasi itu sebenarnya dimulai tahun 2011 atau 2012 ketika masih digodok atau belum diberlakukan kurikulum 2013. Isinya adalah mengintegrasikan berbagai macam bidang ilmu. Di situ sebenarnya sudah dimulainya Pak, jadi sebenarnya sudah cukup lama. Dan faktanya permintaan kurikulum 2013 itu sebenarnya yang Pak Bisma sampaikan tadi. Kurikulum 2013 itu adalah kurikulum berbasis sains atau scientific kurikulum. Itu kurikulum 2013. Basisnya itu berbasis sains Pak. Kurikulum prosesnya berbasis sains. Core dari kurikulum itu sendiri, kurikulum 2013 itu dilaksanakan dalam bentuk tematik. Jadi memang guru itu diminta untuk mengajar dengan tema tertentu, namun mampu menghubungkan dengan bidang ilmu yang lain atau konteks yang lain, seperti yang Pak Bisma tadi sampaikan. Kurikulum menurut versi Pak Bisma itu kurikulum saintifik itu dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Sama 2013 juga itu. Jadi mayoritas yang Bapak sampaikan itu sebenarnya sudah secara integral ada di dalam kurikulum 2013. Secara umum semuanya sudah ada. Namun memang jika yang dimaksud itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sains, itu memang belum banyak yang dilakukan. Memang ya. Jadi kalau kita berbicara kurikulum, maka sebenarnya guru-guru kita itu saya kan ngajar PPG ya, sudah 2-3 tahun ini. Sering saya menanyakan hal yang sama, tetapi jawabannya selalu mirip, tapi cenderung negatif. Ketika pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu bagaimana kurikulum 13? Ada guru-guru atau cukup banyak guru-guru yang menjawab kurikulum itu sama saja Pak, tapi ganti nama aja. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi banyak guru-guru kita itu yang sebenarnya tidak tahu bahwa kurikulum 2016 yang KTSP karakter building itu dengan kurikulum 2013 itu sangat berbeda. Termasuk juga dengan kurikulum Merdeka Belajar itu juga sangat berbeda, namun sering kali dipukul rata. Banyak guru-guru kita itu yang belum melaksanakan kurikulum secara baik untuk kurikulum 2013-nya. Banyak yang tidak menggunakan pendekatan sains atau saintifik, itu banyak yang tidak menggunakan. Ya, banyak sekali poin-poin yang tidak dilaksanakan oleh guru-guru tersebut. Sementara permintaan kurikulum sebenarnya sudah jelas Pak Bisma dan kawan-kawan semua ya.
kurikulum kita itu relatif tidak bisa diutak-atik kalau dari struktur besarnya ya, karena SKKD-nya, standar kompetensi dan kompetensi dasar itu sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah ada ya, pengaturannya sudah ada. Dan memang yang belum ada adalah pengembangan di tingkat silabus dan tingkat RPP. Secara umum malah sudah ada, tapi memang dituntut untuk dikembangkan. Nah, di sini akhirnya celah yang digunakan oleh beberapa sekolah untuk mengembangkan kurikulum versi mereka. Di sini memang letaknya. Akhirnya mencoba mengintegrasikan kurikulum yang sudah ada itu dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Contohnya akhirnya muncul kurikulum dengan pendekatan entrepreneur, kurikulum dengan pendekatan lingkungan, kurikulum dengan pendekatan moderasi beragama. Jadi akhirnya itu Pak, jadi di level pelaksanaan atau proses pembelajaran di dalam RPP-nya itu, di dalam rencana pembelajaran yang akhirnya banyak dimodifikasi. Tapi secara umum SKKD-nya agak sulit diubah sebab sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun ketika kita berbicara kurikulum yang akan datang, ini tentu akan jadi sangat berbeda, di mana sekolah atau kepala sekolah akan lebih memiliki keleluasaan untuk menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar itu kan pada intinya bagaimana caranya pihak sekolah menginisiasi supaya pembelajaran bisa dilangsungkan kapan, di mana saja, dengan apa saja alatnya kan begitu. Nah, di situ yang memiliki banyak keleluasaan. Jadi saran konkret saya adalah tema manajemen kurikulum sangat menarik. Tema manajemen kurikulum sangat menarik, tentu sangat menarik. Dan tidak banyak dilakukan oleh S2, teman-teman S2. Saya pikir karena dimensi kurikulumnya tadi itu Pak, yang tidak banyak dikerjakan akhirnya. Dimensinya menjadi dua, yaitu dimensi manajemen pendidikan, dan dimensi penguasaan kurikulumnya. Nah, dua dimensi itu saya harap bisa dipelajari lebih mendalam oleh Pak Bisma, sehingga Pak Bisma lebih mudah memetakan apa sebenarnya kemauan dari kurikulum 2013 yang sedang kita pakai sekarang, dan apa maunya kurikulum yang akan kita gunakan di masa yang tidak akan terlalu lama ini. Di situ letaknya dulu. Jadi segera dibedakan dengan sangat baik, mulai dari filosofinya, prosesnya, langkah-langkah pembelajarannya, metodenya, hingga evaluasinya. Itu dipastikan dipelajari dengan sangat baik. Karena yang disampaikan Pak Bisma tadi itu sebenarnya lebih mengarah ke kurikulum 2013, gitu. Bukan kurikulum sains integrasi yang dimaksud. Dan ide kurikulum sains itu sudah ide lama, tapi tentu tetap selalu baru jika dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang yang cenderung terintegrasi dengan berbagai macam hal kehidupan di luar apa yang diajarkan. Di situ yang membuat topik kurikulum sains integrasi atau kurikulum integrasi menjadi selalu up to date. Karena kita selalu mencoba mengintegrasikan banyak hal, Pak, sampai hari ini. Begitu. Jadi meskipun tema lama atau ide lama sebenarnya bisa dibuat baru dengan melihat kurikulum yang sedang terjadi, kurikulum yang akan terjadi, dan pelaksanaannya di level sekolah. Bisa dipahami Pak Bisma ya? Jadi kata kuncinya dua hal, kurikulumnya dan manajemennya. Gitu. Saya kembalikan, saya sepertinya minta maaf ya, tidak bisa dilanjut ya. Budi saya sudah 4-5 hari masuk Dirgahayu, dan saya harus ke beliau, dan saya diminta untuk sudah sembuh alhamdulillah, tapi saya diminta tolong untuk antar pulang ke Pulau Atas, sangat-sangat sekarang gitu ya. Jadi saya minta maaf tidak bisa dilanjut. Bapak Ibu gimana ya? Ya nggak apa-apa ya jika saya sudahi sampai sekarang ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa Pak. Siap, Ustaz. Lanjut pertemuan selanjutnya Pak. Bang Andri senang ya? Perjalanannya lancar dan selamat ya. Pak. Amin ya. Saya diminta tolong untuk ngurus administrasi di rumah sakit, sama istri udah berangkat Pak dari tadi ngurus administrasinya, sama sekalian membawa pulang ke Pulau Atas di situ.
Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya sudahi. Saya janjinya jam 3 ya, jadi sudah mau jam 3. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga masukan saya tidak terlalu sulit dan bisa dilaksanakan untuk perbaikan tesis Bapak Ibu semua. Jika ada masukan saya yang kurang berkenan atau menurut Bapak Ibu salah, tidak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu punya argumen sendiri, itu poinnya ya. Belajar sendiri, punya argumen sendiri, punya perspektif sendiri, maka silakan. Karena dalam dunia penelitian berbagai versi boleh, asal referensinya jelas, itu aja. Perbedaan pendapat silakan, asal referensinya jelas, maka tidak akan ada masalah. Yang penting argumennya berbasis referensi, itu aja pesan saya. Silakan gunakan perspektif yang berbeda-beda. Semoga terus berkembang Bapak Ibu, sampai jumpa setelah Lebaran berarti. Iya Pak. Ya, setelah Iya, Lebaran. Pak, Lebaran, Pak. Soalnya masuk Iya. ini, cuti bersama sudah. 2 minggu depan cuti bersama ya. Iya, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu akan longgar pembelajarannya. Baik, kita tutup. Bapak Ibu ada yang mau menutup dengan baca doa? Silakan. Andre kayaknya, Pak. Andre. Jangan Pak. Ustadz Bisma aja Pak. Nggak makbul saya Pak. Ya, Pak Kiai kita Pak Muammar Tasbih aja. Kami mohon. Ya, silakan Pak Kiai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah dengan niat semoga yang kita pelajari pada pertemuan kali ini Allah berkahi dan Allah berikan manfaat untuk kehidupan dunia kita dan ukhrawi kita, dan terkhusus untuk keluarganya guru kita, semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak didatangi penyakit lagi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma rabban nas adhibil ba's ashfiha anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.